Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang nanya, Dik, kenapa sih Dik kok mengumpulkan sholawat? Kenapa nggak mengumpulkan baca Al-Quran? Aduh, itu sholawat di Al-Quran. Betul ya? Betul kan? Kenapa nggak mengumpulkan sholat tahajud? Kenapa yang diungkapkan sholawat? Boleh saya jelaskan malam hari ini? Pertanyaan menarik atau nggak menarik ini? Menarik ya? Pilih mana? Sholawat atau Al-Quran? Ini pertanyaan agak kurang ajar nih. Jawaban saya sederhana. Orang-orang yang mengatakan semacam itu, apakah seluruh waktumu sudah kamu gunakan untuk baca Al-Quran sehingga kamu nggak punya waktu untuk bersolawat? Dan apakah kamu anggap orang-orang yang rajin solawat dia tidak baca Al-Quran? Apakah kamu kira para kiai yang hafal Al-Quran itu tidak ahli solawat? Apakah kamu kira para kiai yang ahli solawat itu tidak baca Al-Quran? Paham ya? Dan faktanya orang-orang yang ahli solawat itu ahli Quran. Orang-orang yang ahli solawat itu ahli sodaqah. Orang-orang yang ahli solawat itu ahli birrul walidain. Orang-orang yang ahli solawat itu ahli istighfar. Orang-orang yang ahli solawat itu ahli subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ahli tahlil. Orang-orang yang ahli solawat itu orang-orang yang ahli qiyamul lail. Faktanya begitu. Kenapa? Karena kalau sedikit baca solawat kesasar, banyak baca solawat berarti terbimbing. Jelas? Kalau sedikit kesasar, kalau banyak berarti dibimbing. Maka solawatnya akan membuat dia akan banyak baca Al-Quran. Solawatnya akan buat dia banyak istighfar. Solawatnya akan buat dia banyak sodaqah. Solawatnya akan buat dia semakin bekti sama orang tua. Solawatnya akan membuat dia semakin sayang pada anak. Solawatnya akan membuat dia semakin sayang pada pasangan hidupnya. Nah, kalau bisa begitu gimana? Nih, bedanya solawat dengan yang lain di sini. Jadi dalam hidup ini, tapi ini rahasia ya, tolong jangan di-share ya. Nanti kalau di-share jadi paham semua. Ya, nanti kalau buat judul motong ini rahasia, jangan di-share. Biar orang pengen nonton. Ya, biar orang pengen nonton. Bu, yang menciptakan jagat raya siapa, Bu? Siapa? Kok nggak jelas gitu jawabnya? Ibu kok lagi marah sama suami keras ngomongnya kok. Yang menciptakan jagat raya siapa? Cuman segitu, coba bapak-bapak. Yang menciptakan jagat raya siapa? Kok lemes kenapa Pak? Lu makan? Sama. Yang menciptakan jagat raya siapa? Coba tanya sama saya. Please, tanya. Tak jawabnya. Ayo takut. Tanya saya. Satu-satu kesaksian Pak yang menciptakan. Ayo. Loh, ayo tanya. Salah satu mewakili nanya coba. Silakan Bu. Yang menciptakan dunia ini siapa? Allah. Ngomong dulu ya. Ketok semangat. Yang menciptakan jagat raya siapa? Allah. Begitu loh semangat. Ini satu teriakan Allah itu mengusir setan ngantuk, saudara-saudara. Lah saya mau mengusir setan ngantuk kan ya butuh bantuan. Teriakan Allah, setan ngantuk minggat. Karena setan ngantuk itu ada dan datangnya di pengajian. Ya, kalau lagi nonton drama Korea kok nggak ngantuk-ngantuk gitu kita ini. Tapi kalau nonton majelis kok seringkali setan ngantuk datang. Perlu kita usir dengan sama-sama teriak Allah gitu ya. Jadi yang menciptakan jagat raya siapa? Allah, betul? Nah, kita posisinya apa? Kita ini posisinya apa? Ciptaan. Kita ini ciptaan, bagian dari jagat raya. Aku ini buatannya Allah, kamu buatannya Allah, kita buatannya Allah, betul? Oke. Terus yang dipilih dari semua yang di jagat raya untuk menjelaskan maunya Allah siapa? Ayo, kita mau tahu maunya Allah gimana caranya?
Ya Allah, maumu tuh gimana sih gitu. Makanya Allah kirim utusan, dipilih satu, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ini dipilih dan the best, yang terbaik, kemudian disuruh ngasih tahu, mauku begini, mauku begini, mauku begini, mauku begini, mauku begini. Berarti kalau kita mau tahu maunya Allah, kita harus dekat dengan yang dipilih. Betul? Oke. Gimana caranya dekat sama yang dipilih? Jangan mau dekat sama saya, caranya gimana? Misalnya mau dekat sama saya, yang main ke rumah saya tuh ya, sering duduk sama saya, betul? Kalau sering duduk sama saya, sering ngobrol sama saya, lama-lama dekat atau nggak dekat? Sering telepon sama saya terima teleponnya, WA sama-sama, akhirnya dekat atau nggak dekat? Dekat. Nah, gimana caranya kita telepon Kanjeng Nabi Muhammad SAW, WA Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ini cuma contoh ya. Gimana cara kita soal Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Allah yang ngajari, Allah yang ngajarin, Allah yang ngajarin. Panggil aku Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat terus menerus kepada Nabi. Sesungguhnya para malaikat juga terus menerus bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang percaya sama aku, percaya sama surga, percaya sama neraka, percaya sama siksa kubur, percaya sama malaikat, percaya sama anbiya wal mursalin, percaya sama kitab-kitab, percaya sama yang gaib, percaya sama takdir. Yang iman, orang-orang yang iman, yang percaya. Jangan sama saya yang percaya enggak? Percaya. Berarti dipanggil bukan dipanggil? Dipanggilnya dengan perintah. Sallu, kalian semua sholawat dan salam sama Nabi Muhammad SAW. Berarti yang nyuruh kita sholawat dan salam siapa? Allah. Kenapa Allah nyuruh kita sholawat dan salam? Jawabannya adalah kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah SAW, gimana cara kami sholawat? Rasul ngajari, ucapkanlah Allahumma. Karena sholawat itu adalah manggil Allah, minta sama Allah agar Allah mengangkat derajat Kanjeng Nabi SAW, agar Allah semakin merahmati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengucap Allahumma, Tuhai Allah, tolong kamu sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Begitu kita mengucap Allahumma sholli, maka Allah mengatakan, aku juga angkat derajatmu, aku ampuni dosamu, aku rahmati kamu. Maka begitu kita rajin sholawat, langsung kita dapat limpahan rahmat dan ampunan. Begitu kita baca Al-Quran, hati kita sudah benar. Kenapa? Karena saat itu kita dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk ngerti maksudnya Al-Quran. Sholat, kalau udah banyak sholawat, hatinya dibimbing untuk tidak sombong dengan sholatnya. Sedekah, kalau banyak sholawat, akan dibimbing hatinya sedekahnya benar. Karena sekarang banyak orang sedekah tapi belum benar. Serius ini. Contoh, ibunya butuh duit, tanpa pacarnya yang disedekahi, kerja mati-matian buat belikan handphone pacarnya, padahal ibunya butuh duit. Ada enggak anak model begini? Jangan fitnah bu, pernah ketemu emangnya? Mungkin ada ya model seperti itu. Ada pula orang yang sedekah nyah, masya Allah, tanpanya nyah, tapi dalam hati ngebatin, kalau nggak saya tolong, nggak mungkin dia bisa hidup. Saya mau nanya, sombong atau nggak sombong ini? Sombong. Ada orang sholat, Allahu Akbar, sholat, bagus atau nggak bagus? Bagus. Tapi di hatinya mengatakan, satu soft ini yang paling khusyuk saya. Sombong atau nggak sombong? Sombong. Ada orang berangkat pengajian, lewat caklo isinya pemabuk, berangkat pengajian, hatinya ngebatin, itu penghuni neraka. Saya mau nanya, emang Tuhannya dia? Emang Tuhannya dia? Sombong atau sombong? Sombong. Lah kenapa ini orang yang sholat semacam ini, ada orang sedekah semacam ini, ada orang berangkat pengajian semacam ini? Karena hatinya nggak terbimbing.
Kenapa hatinya nggak terbimbing? Rasul saya udah ngasih tahu, kalau kamu sedikit sholawat, jalanmu ke surga kesasar, sholatmu kesasar, puasamu kesasar, sedekahmu kesasar, qiraatul Qur'anmu kesasar, karena kamu nggak dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, diajari sholatnya jangan sombong, zikirnya jangan sombong, sedekahnya jangan sombong, jangan sombong dengan apapun, yang ikhlas, hatinya akan diketuk begitu terus kalau orang itu rajin sholawat. Dan dalam hadits yang lain ternyata Al-Quran memang ya luar biasa kalamullah. Al-Maidah ayat 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata kebenarannya. Allah nggak bilang telah datang kepada kalian Al-Quran dan cahaya, tapi Allah bilang datang kepada kalian cahaya dan Al-Quran. Artinya apa? Didatangkan dulu nabinya SAW, baru didatangkan Al-Qurannya. Maksudnya apa? Belajarlah Al-Quran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ambil cahayanya Nabi, baru pelajari Al-Quran. Sehingga apa? Nggak keblinger. Karena banyak orang yang dia belajar Al-Quran, tapi dia nggak ngambil dari hati Nabi Muhammad SAW. Dia nggak ngambil dari Rasulullah SAW. Makanya Rasul perintahkan dalam sebuah hadis, adibu, di riwayat yang lain, alimu auladakum thalatha khisal, didiklah anak-anak kalian 3 hal. Yang pertama, cinta pada Nabi kalian Muhammad SAW. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, qiraatul Quran, baca Al-Quran dikasih urutan yang ketiga. Kenapa? Jangan sampai orang baca Al-Quran tapi nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Jadinya ngeri. Ngeri. Tapi kalau tahu Rasulullah, maka paham maksudnya Al-Qurannya seperti apa. Insya Allah jelas, paham nggak paham, pokoknya paham. Ya, nggak semua orang harus paham, ya, nggak semua orang harus paham. Lu mau jadi salah satu agen sholawat? Kalau di majelis-majelis ibu nanti pas ngajian ibu-ibu teriak saja, shollu ala nabi. Ada satu yang sholawat gitu, ibu dapat ganjarannya. Mas-mas, bapak-bapak mau jadi agen sholawat, jangan sungkan. Ya, tapi jangan tengah-tengah orang ngomong terus disolawatin ya. Lagi diem gitu ya, kita tenang, hening, jangan biarkan hening gitu. Mau pengajian, biasanya kan ada panitia mau bacakan susunan acara, diem semua, teriakin sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, adzirus salam ala nabi, Allahumma sholli alaihi, asyik, malaikatnya kumpul. Ya, Allahnya senang. Termasuk kemarin saya sampaikan, kalau istrimu marah-marah, langsung pandang wajahnya, sholli ala nabi. Alhamdulillah istrinya gak paham apa itu solu tambah ngambuk. Makanya pahamkan istri tentang sholawat, pahamkan anak tentang sholawat, pahamkan suami tentang sholawat. Jadi kalau marah, sholawatin, selesai. Suaminya marah-marah, langsung sholawat ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, shollu ala kanjeng Nabi, Pak, sholawat Pak. Gak bisa nggak sholawat dia, karena tahu kalau sampai nggak tak jawab sholawat, bakhil aku. Nah kalau bakhil merokok, mau nggak mau kepaksa, Allahumma sholli, Pak, Allahumma sholli, Allahumma sholli, Allahumma sholli. Itu sampai sholawat rahmatnya turun, marahnya akan sirna. Seperti yang saya sampaikan di pengajian saya sebelumnya, saya di Mesir ketemu mahasiswa yang di Mesir tuh, nanya saya, kenapa mobil di Mesir ini pesok-pesok, peyok-peyok, tapi kok dipakai nyaman sekali itu, tetap dipakai, kaca pecah diganti plastik, itu di Mesir gitu. Kaca pecah, pesok, nggak ada, kemudian di itu kenteng magic ya. Nggak ada, murmur seperti apa, yang penting bisa jalan, dipakai. Kenapa? Mobil hanya kendaraan. Cuman saya mau nanya, ini kok pada rumah ini sebabnya apa? Tabrakan, Bib. Senggol-senggolan. Nah kalau lagi senggolan orang sini gimana? Oh ya, ini Bib macet jalannya. Nah kalau macet, ya langsung turun dari mobil, tukaran di tengah jalan loh. Tukaran mulut itu ya, matanya dipakai. Memang saya pakai mata, saya nggak pakai, nggak itu saya
kamu mata dipakai misal gitu ya, kalau bahasa kita kan mau gitu, sama-sama marah di tengah jalan. Lah biar gak macet gimana? Itu salah satu neriakin shollu ala nabi, itu langsung Allahumma sholli ala salaman, lanjutkan perjalanan. Kenapa? Begitu disebut nama Nabi Muhammad SAW, yang marah tadi sadar, aku umatnya Rasulullah, ini umatnya Rasulullah, aku mau baik dulurku, Allahumma sholli ala salaman, mobil gak penting, dulur penting, salaman. Masya Allah. Bayangkan kalau ini jadi sesuatu yang membudaya di masyarakat kita, indah atau gak indah? Bucu amu-amuan jenengan lewat shollu ala nabi, kabeh jawab Allahumma sholli ala ojek malam-malam kan. Tapi gak apa-apa, yang penting sudah ikut sholawat. Ini terus gemakan sholawat di majelis, di rumah, di apapun gemakan sholawat. Kenapa? Kita ini butuh adem. Betul atau betul? Hidup sekarang ini banyak yang mengatakan hidup akan semakin sulit, ditakut-takuti kita, hidup akan semakin sulit. Hidup tuh gak ada kata semakin sulit. Podo wae. Biyen ngono sok ben yang ini. Gak akan beda. Ada yang susah, ada yang senang. Itu hidup. Gak mungkin berubah. Rumusnya hidup itu cuma dua. Ada yang ketawa, ada yang nangis. Betul? Ada yang kenyang, ada yang lapar. Dan kita sebagai muslim udah dilatih. Betul? Subuh dibuat kenyang, siang dibuat lapar, maghrib dibuat kenyang. Namanya apa itu? Puasa. Gitu aja kok bingung sama apa kenyang sama lapar. Ketawa dan nangis itu hal yang biasa. Kitanya nangis, ibu kita ketawa. Betul enggak, Bu? Waktu saya lahir, jenengan nangis. Aneh ibu ini, anaknya nangis kalau ibu ketawa. Enggak sehati banget, Bu. Ketawa kan ya? Udah biasa. Ada yang menangis, ada yang ketawa, itu hidup. Tapi gimana caranya kita ini hati tetap senang terus? Caranya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dekat dengan kanjeng Nabi, insya Allah senang. Makanya amalannya para kiai kalau saya pelajari dari dulu, lihat di pesantren-pesantren itu, dikit-dikit ada orang sakit dibungkulu, ada orang punya hajat nariyah, munjiah, betul kan ya? Yasin, santai sekali. Nah sekarang ini kadang kita yang muda ini rodok-rodok. Yai, saya pengen diterima kerja di sana, Yai. Baca nariyah 4.444 kali. Ditawar. Ada yang mau dia enggak, Yai? Masya Allah. Dia lebih suka keliling kota, ngelamar sana, lamar sini, capek, daripada duduk mungkin setengah hari selesai itu nariyah, selesai urusannya. Apa bisa selesai urusannya dengan nariyah? Loh, nariyah itu judulnya sholawat. Nah kalau kita minta sama Allah itu, kita ngerayunya Allah pakai sholawat, itu cespleng. Ya Allah, berkat kanjeng Nabi SAW, please kabulkan hajat saya. Cepet itu. Tapi ya tenanan, duduk siwa kamar kunci sing wangi, aduh seger gitu ya, sholawat beneran. Ini kadang enggak sambil ngerokok, Allahumma sholli ala nabi. Malaikatnya ya bingung. Ya, malaikatnya bingung. Yang serius ya kita mau sholawat, betul-betul serius. Insya Allah hasil terakhir. Udah malam. Kok enggak ikhlas semua, kenapa ini? Udah ya. Saya besok insya Allah ke Sidoarjo. Besok ini pulang dulu ke Solo. Ya, pagi ada tugas ngurusi bangunan dan ngajar online. Insya Allah. Habis itu nyetir lagi ke Sidoarjo. Tegon jenengan. Alhamdulillah berhasil, Pak. Merayu ibu-ibu untuk nggak teko sudah berhasil. Untuk sahabatku dimanapun antum berada, saya cuma mau titip pesan untuk diri saya dan antum semua. Kita ini nggak tahu mati kita kapan. Kalau tahu sih enak ya. Ya kita nggak tahu mati kita kapan. Tadi siang maghrib tadi saya dapat WA salah satu kiai kita yang ada di Solo, ya Yai Haji Dian Nafi Sedo ya, Kapundut, rahimahullah, semoga Allah letakkan rohnya di alam barzah sana bersama para wali, para nabi, syuhada dan sholihin. Beberapa waktu yang lalu duduk saya bareng beliau yang foto-fotoan ya,
tapi tiba-tiba dapat berita meninggal dunia. Dan mungkin antum juga ada teman, sahabat, kenalan, begitu kan ya? Baru kemarin ketemu, terus meninggal. Benar? Gak ada yang ngerti kapan kita pindah. Saya kalau sama anak saya itu ngobrol, bapakmu ini kontraknya tinggal berapa tahun, gak ngerti. Masalahnya kontraknya itu gak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong, ya Allah mau kontraknya sekian, tapi kan gak ngerti kontraknya berapa tahun, gak tahu. Nah, salah satu amalan yang menyelamatkan dunia akhirat, satu sholawat, dua istighfar, itu udah pasti. Tapi ini yang satu ini sering kali diabaikan. Satu hal nih saya mau sampaikan karena masih banyak terjadi di mana-mana. Bukti sama orang tua. Banyak kita ini yang lupa sama orang tua. Yang lupa sama orang tua, mohon maaf. Orang tuanya udah nangis, nak tolong berhentilah bekerja, pulanglah ke kampung, melarat gak jadi masalah, tapi tinggal sama ibumu, tolong temani ibumu. Ada anak yang ngeboti pekerjaannya ketimbang orang tuanya di akhir usia. Saya mau nanya, pilih mana? Hidup melarat nemani orang tua, atau kaya jauh dari orang tua dan orang tuanya nangis? Tak jamin kalau jenengan pilih hidup kaya, orang tua jenengan nangis, di akhirat nangis sejadi-jadinya kamu. Dan sebelum di akhirat, Allah akan buat kamu nangis sejadi-jadinya di dunia. Kenapa? Kamu telah menyayat hati seorang ibu. Gusti mboten sare, hati-hati, dunia ini gak sepiro. Dunia itu ya Allah, gini, kaya miskin itu sebentar selesai, dibolak-balik. Tapi orang tua itu segala-galanya. Kadang-kadang tidak, mohon maaf, gara-gara wedok rambut dawa, gara-gara lanang gondrong, bapak ibu itu dipaidu ya, dipaidu. Kalian tidak mengerti kebahagiaanku, aku mampu hidup tanpa kalian. Wah, oknum anak model begitu. Ada lagi yang sudah kerja, mohon maaf, ini fakta-fakta di masyarakat, sudah kerja, punya penghasilan, orang tuanya nggak punya duit, pinjem. Nah, ibu pinjam. Nah, kok tinggalnya Pak Bu PNKB, enak kan ya? Betul ya? Nah, kok ngomong, bapak ibu nggak tahu ya, rekosonnya anakmu golek duit tinggi. Iki anak jawab dia apa, Pak? Dulu gitu ya. Itu kan orang tua nggak jawab, tapi di hati kan ya, kamu tuh nggak ngerti apa dulu membesarkan kamu tuh gimana. Masya Allah, ada itu anak telepon berjam-jam dengan kawannya, betah, diajak duduk sama orang tuanya 5 menit, kepanasan bokongnya. Ada nggak model begitu? Ada. Ingat loh, kalau buat orang tua itu nggak seneng, nggak bakal seneng dunia akhirat, nggak bakal seneng dunia akhirat. Makanya tolong nih sampaikan kepada siapapun yang merasa dirinya seorang anak. Ibu juga anak toh, bapak juga anak toh, saya juga anak. Makanya saya kalau ibu saya udah ngomong sesuatu ke ujung dunia ya saya cari. Ya kadang-kadang kan permintaan orang tua itu ya roto unik ya. Saya tawari misalnya, dulu saya pernah pergi umroh. Nah, mau oleh apa? Ya, untuk diloleh kalung emas itu kan gampang ya, toko emas, cincin ya gampang. Jawabannya tambah delima Arab. Lah gue itu angel. Delima Arab gitu. Itu loh enak merah-merah gitu. Nah, carinya delima ini kan nggak mudah. Ya saya kalau nggak dapat delima ya nggak pulang. Gimana saya dapat delima, mau tas kebak delima ya tak cari itu delima, nggak jadi masalah. Kadang anak jawab, wah mbak kok sini coba, masuk tas dikebak delima itu. Na'udzubillah min dzalik. Siap kita bahagiakan orang tua kita masing-masing? Siap ya? Nah, satu diantaranya adalah jangan lupa baca ini setiap habis sholat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mari bersama doa, mudah-mudahan doanya kabul insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم بجاه شهدائك يا ارحم الراحمين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل جميع حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعمر اجسادنا بطاعتك واعمر قلوبنا بمحبتك واعمر ارواحنا بمعرفتك واعمر اسرارنا بمشاهدتك. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ارزقنا ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ampuni dosa-dosa kami, maafkan salah-salah kami, terkhusus maafkan dosa dan salah kami kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami pada ayah bunda kami. Tolong jadikan kami anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua kami dimanapun dan kapanpun kami berada, ya Allah. Ya Allah, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirat. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirat. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirat. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk putra putri kami hingga yaumil qiyamah. Tolong jadikan semua anak keturunan kami beragama Islam, ya Allah. Jadikan seluruh anak keturunan kami beragama Islam, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan putra-putri kami selamat dunia, selamat akhirat. Jadikan putra-putri kami rukun selama-lamanya, ya Allah. Jadikan putra-putri kami saling mencintai, saling menyayangi, saling mengayomi, saling membela, saling mendukung, jauhkan dari segala fitnah, ya Allah, dunia akhirat. Ya Allah, tolong jadikan putra-putri kami wali-walimu, ya Rabb. Jadikan putra-putri kami kekasih-kekasihmu ma'alut tuful afiyah, ya Arhamar Rahimin. Tolong ya Rabb, maafkan salah-salah kami pada anak-anak kami. Ampuni dosa-dosa kami dalam mencari rezeki, dalam mencari rezeki, ya Rabb. Sehingga ada yang haram dan masuk ke tubuh anak kami, ya Allah. Tolong ampuni itu, ya Allah, dan jadikan halal, ya Rabb. Jadikan halal, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Jadikan putra-putri kami mendapatkan hati yang bahagia, memiliki hati yang lapang, jiwa yang tenang dan tentram, ya Allah. Jadikan hati putra-putri kami tertaat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami, ya Rabb, penghuni surga-Mu bersama kami, ya Allah. Dekatkan beliau-beliau di dunia ini dengan kami, dan dekatkan kami dengan putra-putri kami.
Jangan pisahkan kami selama-lamanya ya Allah. Letakkan kami di jannah-Mu yang tertinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin ya Rabb. Dan untuk semua yang hadir di bagi taman surga ya Allah, letakkanlah arwah mereka bersama arwah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Letakkan arwah mereka kepada para arwah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin di surga-Mu yang tertinggi ya arhamar rahimin. Dan berilah kami keberkahan syuhada-Mu ya Allah. Berikan kami keberkahan syuhada-Mu ya Rabb, sehingga hati kami tenang, pikiran kami tenang, jiwa kami tenteram, penglihatan kami terpadam, penglihatan kami terang benderang ya arhamar rahimin, sehingga kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, dan kami mengikuti yang benar dan meninggalkan yang batil ya arhamar rahimin. Ya Allah, sampaikan kami ke Madinah Al-Munawwarah untuk ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampaikan kami ke Makkah Al-Mukarramah untuk umrah wal haji ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah seluruh umat Nabi Muhammad SAW umat yang Engkau rahmati. Engkau ampuni dosa-dosanya, Engkau maafkan kesalahannya, Engkau terima amal solehnya, Engkau tinggikan derajatnya, Engkau hapuskan kesusahannya ya arhamar rahimin. Dan beruntung semua yang hadir saat ini ya Allah. Ashraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wa syami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayaka al-kisami واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم على دينه وعلى كل صالحة جامعة نافعة وعلى من وحبيب علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة.